Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wawan Junari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan, dari SD Negeri 2 Mesoi. Saya akan memaparkan tugas 1.1J, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya. Yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia, dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan juga pengajaran dalam memahami arti dan juga tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantoro, yaitu kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang terakhir, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu saya hanya melihat hasil nilai evaluasi materi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketunasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham ataukah belum, karena bagi saya yang terpenting materi selesai saya berikan. Sebelumnya saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa saya adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Selain itu, saya harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap karakter murid saya dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Mengenali karakteristik dan kebutuhan belajar siswa sehingga saya tahu apa yang harus saya berikan untuk mereka. Yang terakhir, pembelajaran dilakukan dengan menuntun bukan menuntut. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Terima kasih.